Semua yang mencoba masuk golongan fasik semua hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kata neraka jahanam. Jika makhluk ini berbohong, maka secara otomatis akan terpenggal lehernya. Gak usah mundur, maju. Makhluk ini terkunci terantai Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Santri Andalas. Selamat berjumpa kembali dengan kami tim Santri Andalas. Semoga para pemirsa, subscriber diberi kesehatan, sehat walafiat, diberi rezeki yang berlimpah. Semua keluarganya dalam kondisi baik-baik saja. Amin. Amin. Kali ini kita mencoba menguak atau menelusuri atau menginterogasi, bisa dibilang begitu, tentang ada fenomena mati suri. Jadi mati suri itu sebenarnya cerita seperti apa sih dari sisi gaibnya? Karena mati suri itu juga kan hal yang gaib tuh. Tiba-tiba manusia dinyatakan sudah meninggal dalam tempo waktu tak berapa lama atau sampai berminggu, tiba-tiba dinyatakan hidup kembali. Biasanya mereka bercerita tentang hal-hal yang gaib gitu. Jadi kita coba malam ini menelusuri sebenarnya apa yang terjadi dalam proses mati suri itu, dan benarkah orang itu mati lalu hidup kembali gitu. Ya pemirsa, mohon doanya, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk mencari tahu tentang apa sebenarnya di balik cerita mati suri. Mediator udah siap? Insyaallah. Ya, tenang aja mediator. Jadi mediator ini saya bilang ini mediator karena makhluk gaib itu kita masukkan ke tubuh mediator. Itu prosesnya mediator bukan kesurupan, bukan seperti yang dipikirkan orang bahwa masukkan makhluk gaib itu terus lalu menguasai tubuh mediator. Tidak. Bahkan di sini posisi mediator dia bisa menguasai sampai lebih dari 50%. Dia mengetahui makhluk yang ada di dalam tubuh dia. Bahkan dia bisa berkomunikasi. Alhamdulillah yang guru. Ya. Sang yang mana. Bahkan dia bisa mengusirnya langsung sendiri dari tubuhnya. Ini mediator, karena mediator ini emang orang yang khusus yang sudah beramaliyah juga. Jadi artinya untuk menjadi mediator itu tidak semua orang bisa menjadi mediator. Mediator itu harus melalui proses amaliyah yang sampai di tahapan tertentu sehingga dia bisa mengetahui energi-energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Kira-kira ceritanya sepenggal seperti itu agar pemirsa tidak gagal paham. Wah, kesurupan cerita kok begini begitu. Itu sebenarnya seperti itu yang terjadi ya. Oke, Main siap. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Nurcahya Niwana, saya minta dihadirkan makhluk gaib yang mengetahui tentang kronologis cerita, kronologis tentang kejadian yang namanya mati suri, yang mengetahui cerita yang sebenar-benarnya secara detailnya. Saya mohon dihadirkan ya Allah. Izin Sang Yang Nurcahya, saya minta hadir masuk ke wajah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau boleh bertanya, Kisanak masuk mengucapkan salam, Benar. berarti itu biasanya sudah muslim ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu gimana cerita proses keislamannya? Saya salah satu daripada golongan makhluk, golongan jin yang sudah diislamkan ikut barisan beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Subhanallah, sudah ikut di barisan beliau ya? Benar. Kalau boleh tahu tadi dari mana asalnya sebelum masuk ke sini? Tidak dekat sini, daerah Pulau Jawa. Itu daerah Pulau Jawa? Benar. Oh iya, dari Pulau Jawa ya. Kebetulan saya yang hadir di saat tadi kamu meminta untuk mengetahui apa yang terjadi kepada manusia yang mati sesaat dan hidup kembali. Iya, iya. Insya Allah saya akan memberitahukan apa yang tahu, apa yang bisa saya bagi tahu. Oke, sebelum bercerita, saya memanggil siapa untuk panjenengan? Ki Soleh. Ki Soleh. Benar. Subhanallah. Ki Soleh sebelum masuk ke tubuh mediator ini, apakah Ki Soleh pernah masuk ke dalam tubuh mediator yang lain? Tidak pernah. Tidak pernah. Baru masuk ke sini Ki Soleh. Benar. Oke. Ya Ki Soleh, kami ingin mengetahui cerita. Memastikan asyhadu alla ilaha illallah Ya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah, rabbil alamin. Insya Allah. Jadi saya nggak was-was lagi. Syahadat dan selawat dari beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Iya, Sekelas iblis sekalipun akan hancur lebur, tidak Iya, dapat insya menerima Allah. selawat yang langsung tersambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. benar. Itu salah satu garansinya kami. Insya Allah tidak akan ada yang sanggup menahan selawat itu. Iya, Ki Soleh. Ya, Ki Soleh, saya mau memulainya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi itu, Ki Soleh? Kenapa dia sudah mati? Emang benarkah dia mati lalu hidup kembali atau seperti apa ceritanya? Coba Ki Soleh Ada ceritakan. dua, Hmm. ada dua anakku. Yang satu memang belum waktunya dia wafat dan dikembalikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu lagi golongan dari makhluk jin siluman atau iblis yang bekerja. Oh, ya. Jadi dipaksa. sama Jadi yang golongan mana itu. ingin kau tanyakan Ya. kepada diri? Ya, baik. Untuk yang pertama, Ki Soleh, yang menurut Ki Soleh tadi sebenarnya dia belum waktunya untuk meninggal, tapi karena satu hal dia meninggal lalu dikembalikan Allah gitu. Benar. Ya, itu coba gimana Ki Soleh ceritakan apa yang terjadi? Memang waktu itu malaikat maut datang menjemput mengambil nyawanya. Tetapi setelah diambil sewaktu di alam barzah, Allah menyampaikan ini belum waktunya. Subhanallah gitu ya. Ini belum waktunya. Mungkin karena satu hal dikembalikan lagi ke dunia ini, ke bumi ini untuk menjalankan hidupnya seperti biasa sebagai manusia. Kehidupannya sehari-hari seperti yang dia jalankan sebelumnya. Masalah kenapa kembali itu kami tidak tahu. Itu hak Allah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hanya Allah perintahkan. Mengapa terjadi hal seperti itu? Iya. Oh, jadi yang diketahui hanya ketika dia sudah dibawa ke alam barzah, lalu Allah perintahkan kembali. Ini disuruh kembali. Ini belum waktunya.
Dan itu dia biasanya sudah mengalami proses di alam barzah seperti pada umumnya. Dari mulai dia wafat, dicabut nyawanya, dia tentu pasti melihat perjalanan sampai ke alam barzah sana. Iya. Jadi dia mengetahui dari mulai awal pemisahan roh dalam tubuh ruh idofinya, Iya. sampai ke alam barzah. Tentu dia dapat mengetahui dan melihat sepanjang perjalanan itu. Makanya dia bisa bercerita tentang alam barzah ya. Benar. Tetapi saya cerita ada yang tadi tua. Ya, ada, kita cerita yang satu dulu. Nanti kita cerita yang satu lagi. Maksud saya agar lebih terang dan dakwah ini mudah-mudahan tersampaikan kepada pemirsa bahwa tidak ada pemikiran hal yang lain. Kalau hatinya sudah terhijab, tidak terbuka, pasti akan menerima. Iya ya. Kalau sudah tertutup, apapun kebenaran disampaikan, Tetap tidak menerima. tetap tidak. Ya Allah, malam itu. Walaupun seandainya Rasulullah masih hidup, kalau hatinya masih tertutup, tentu tidak akan menerima. Tidak akan menerima. Ya. Kamu ingat kisah Abu Jahal? Iya, betul. Bahkan beliau meletakkan bulan ke tangan kirinya, tetap tidak mau mengakui kerasulan baginda Rasulullah SAW. Benar-benar saya ingat kisah Itu itu. menandakan hati yang sudah tertutup tadi. Begitu ya. Walaupun kebenaran sampaikan, tidak akan mau ikut, bahkan percaya, apalagi mengakuinya. Sudah. Tetapi kamu jalankan saja apa yang diperintahkan gurumu. Iya, itu dia. Misalnya kami hanya menjalankan apa yang dipesankan guru kami. La ilaha Sampaikan illallah Muhammad Rasulullah kebaikan sallallahu itu. alaihi wasallam. Walaupun sepatah Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. perkara mereka tidak menerima itu urusan Allah. Tancapkan niatmu, nak. Iya, misalnya. Yang dari awal kamu buat mendirikan apa yang sekarang kamu jalankan ini. Iya. Insya Allah, Kisoleh. Mohon doanya. Oh, jadi begitu ya, Kisoleh. Jadi emang karena belum waktunya. Benar, Maka dia diturunkan kembali, dihidupkan kembali. benar sekali. Kalau yang kedua, yang menarik ini, yang kedua. Yang kedua ini bahwa dia itu berarti dibantu sama jin. Permainan. Daripada makhluk jin, siluman, bahkan iblis. Oh, dia bersekutu gitu. Bisa jadi juga dari kodam keilmuannya. Kodam keilmuannya. Ada perjanjian tertentu. Ya, segala macam keilmuan yang dapat dia miliki. Makhluk-makhluk tersebut melakukan perjalanan, mengambil salah satu ruhnya, mengeluarkan. Dan itu asli juga dibawa ke alam barzah atau alam kuburnya gitu. Tidak ya. Oh, tidak ya. Ya, masuk ke alam gaib, tetapi Iya. ditampilkan. Betul. Ditampilkan fenomena-fenomena. Seperti halnya alam Di barzah, mana alam barzah, alam bahkan kubur. tempat-tempat penyiksaan, Oh, api neraka itu bagaimana diwujudkan oleh mereka, iya, diwujudkan dalam bentuk tampilan. ditampilkan. Bukan alam sesungguhnya, hanya tampilan gambar di pikiran manusia tersebut ya. Fata Morgana, Fata kalau Morgana. bangsa kalian menyebutkan. Oh, begitu. Dan itu umumnya terjadi biasanya orang-orang yang memiliki keilmuan-keilmuan atau banyak. Kalau orang yang bersih dari perjanjian yang ada ikatan dengan jin Jerman fasik, cucu anak iblis, tidak akan mengalami hal itu. Tidak akan mengalami hal itu Insya ya. Allah, insya Allah. Oh, jadi, Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu dan Allah yang maha benar. Jadi ketika dia dikembalikan lagi oleh jin itu ruhnya, baru dia bercerita saya sudah pergi ke alam barzah.
benar. Saya Pergi melihat ke neraka, neraka, penyiksaan. Mereka menunjukkan makhluk-makhluk fasik itu kalau melakukan perbuatan ini siksaannya. Perbuatan yang begini, ini siksaannya. Seolah-olah persis dengan apa yang Allah firmankan. Iya, seperti akhirat Dan sesungguhnya. yang telah Rasul sabdakan dalam hadis-hadis beliau. Tidak ada yang sedikit pun yang melenceng dari cerita itu. Tetapi intinya Fata Morgana tadi sebenarnya bukan cerita perjalanannya. Sesungguhnya ya, bukan dia diperjalankan. Bukan, ceritanya mirip dia benar. Jadi yang saya sebutkan tadi, apabila melakukan zina akan dicucuk dari atas sampai ujung kepalanya. Kan emang itu hakikatnya. Tetapi yang saya bilang tampilan layarnya. Seperti halnya TV kalau di dunia kita ya. Benar. Kisah Soleh. Seperti halnya melihat TV ditampilkan. Benar. Kamu ingat tidak? Seperti pergi naik haji. Tidak tahunya di tempat sampah dia berada. Iya. Dibawa pergi terbang. Iya. Itu ditampilkan tampilan aja saja kepada seolah-olah dia merasa sudah pergi haji ke Mekah. Benar, padahal tidak. Padahal dia hanya melihat layar. Tampilan saja. Subhanallah, sungguh luar biasa tipu dayanya iblis, tipu dayanya jin. Ya Allah, kalau saja manusia tahu iman yang di hati pasti tidak akan terkelabui dengan semua itu. Iya. Ya tapi itu maka saya bilang, insya Allah itu kebanyakan yang punya hubungan dengan bangsa-bangsa gaib. Itu resiko pasti mereka. Kebanyakan. Kalau terjadi hal tersebut pasti begitu. Dari keilmuan, dari kodam-kodam leluhur, dan dari perjanjian-perjanjian apa yang mereka janjikan kepada makhluk-makhluk itu. Iya, saya bisa memahami. Jangankan lagi hal itu ya, Kisoleh. La ilaha illallah, memberi ilmu saja sallallahu alaihi bisa nyata menurut si manusia itu ya. Ilmu kebal misalnya, dia dibacok dia tidak mempan, padahal yang bekerja makhluk tadi. Makhluk itu membentengi, membentengi dengan energi mereka. Apa yang bakal mengenai tubuh daripada si pengguna kodam tersebut. Jadi artinya semua keilmuan itu di samping itu secara tidak langsung dia sudah menuhankan kodam tersebut. Itu ya. Lama kelamaan. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau pengguna itu mati, ya jadi budak mereka. Jadi budak mereka. Budak kodamnya. Berhasil lah kodam. Budak kodam tersebut. Budak kodamnya ya. Saya berani bersaksi. Iya, misalnya. Saya berani bersaksi. Subhanallah. Pasti akan jadi budak dari kodam apapun, kodam jenis kodam dan keilmuan yang dia miliki. Iya, saya berpikir begini, Tetapi yang saya bilang, kalau orang sudah tertutup, tidak akan mau percaya bahkan dengar Subhanallah, apa yang aku sampaikan ini. Iyalah, itu kita kembalikan ke mereka. Lihat saja kalau sudah mati nanti. Baru sadar ya? Baru akan sadar. Karena dia akan melihat hal-hal itu semua. Kalau sudah mati, ruh dapat menembus semua. Tidak seperti kalian manusia yang berjasad dengan daging. Dan masih banyak hijab-hijab yang menutupi. Iya. Hati-hati, tipuan mereka halus, anakku. Iya. Bahkan sudah menutup hati dan pikiran tanpa disadari. Benar. Syukur kamu, kita
kita semua ikut di barisan beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Terima kasih Paduka Raja. Terima kasih banyak. Jadi begitu ceritanya, Tinggi Soleh. Syariat hakikat dijalankan secara bersamaan, otomatis insya Allah akan merubah hijab-hijab dan kotoran tadi, terutama yang menguasai sifat-sifat manusia, daripada iri, sirik, dengki, hasad, hasut, ria, dan takabur. Kalau benar sholatnya, pasti benar ucapan, tindakan, laku, dan perbuatannya, anakku. Itu tanda yang nyata dan cepat ditangkap bahkan oleh indera penglihatan yang nyata. Tetapi ibadahnya, hakikatnya, Iya, bisa terus siarkan. Insya Allah, saya juga masih butuh bimbingan, butuh penguatan. Soleh, mohon doanya. Sama-sama kita saling mendoakan. Iya. Sama-sama kita saling berusaha dan berjuang. Iya, sebagai santrinya beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Iya. Sallallahu alaihi. Ya, terima kasih Ki Soleh. Sama-sama. Sudah mau datang dan menceritakan hal yang kami belum tahu, dan pemirsa, sahabat-sahabat kita semua belum tahu. Mudah-mudahan ada hikmahnya apa yang sama-sama anakku. Terus berjuang, bersihkan yang kotor dalam tubuh. Insya Allah. Proses. Insya Allah Ki Soleh akan terus berjuang. Anak ini menyapa. Silahkan ya Soleh. Jangan begitu, teruskan saja. Allah Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang. Adab, cinta pada Rasulullah dan guru itu lebih utama. Walaupun tidak jadi poin besar, tapi dasar, anakku. Kalau ada kata-kata ya saya yang salah, saya mohon maaf. Ya, sama kami hanya juga pada Allah kita mohon ampun. Iya, kami juga mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Terima kasih juga sudah mau bercerita ya. Saya izin permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa. Ya, ringan ya Muji ya. Biasanya iblis aja. Ambil aja sisi hikmahnya. Sallallahu Akbar. Kalau ada yang bisa dipetik, semoga bisa menambah keimanan kita bersama. Ya, kalau rasa tidak ada hikmahnya ya tinggalkan saja. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.